dinyalakan di link YouTube biar nanti kalian bisa melihat materi terakhir Pak Udi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, langsung aja hari ini Pak Udi akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang Pak Udi sampaikan. Tapi sebelumnya Pak Udi informasikan bahwa untuk materi inventor Pak Udi lebih ke praktek di sini, artinya praktek. Pak Udi yang mempraktekkan materinya sedikit, Pak Udi yang mempraktekkan. Untuk teorinya tolong kalian bisa download ya di di tim, di panduan materinya Pak Udi itu ada PDF, ada 3 ya, kamu download aja. Yang pertama ada modul inventor, terus ada sistem koordinat, terus yang ketiga ada modul praktikum CAD inventor fix. Itu kalian download aja ya. Hari ini Pak Udi akan menjelaskan tentang constraint, modify, dan navigation. Navigation kemarin sudah, modify juga kemarin masih ingat Pak Udi sampai ke copy sama move, tapi nanti Pak Udi fokus ke constraint dulu. Apa itu Pak constraint? Ya, sebenarnya constraint sama modify adalah jadi satu dia, yaitu proses pengeditan, di mana dengan menggunakan tool constraint ini, kalian akan lebih mudah pada saat kalian mengedit suatu garis atau gambar. Ya, misalnya gini, misalnya Pak Udi membuat garis itu sembarang, garisnya miring ke kiri, ke kanan, ya, nyudutnya sembarang, ada 4 garis, tapi sembarang. 4 garis yang tidak beraturan tadi, itu pada saat Pak Udi constraint, ya, dengan menggunakan editing constraint, Pak Udi bisa merapikan semua garis yang miring jadi tegak, yang tidak sejajar bisa menjadi sejajar secara otomatis. Ya, nanti kita coba satu-satu. Pak Udi akan terangkan dan Pak Udi langsung kasih contohnya saja. Sebelum Pak Udi masuk, bisa dilihat di HP-mu, Pak Udi membuka constraint, modify, navigation di PDF, muncul? Muncul? Salah satu mewakili? Muncul nggak? Di HP-mu, Pak Udi menerangkan tentang toolbar constraint. Muncul? Muncul Pak. Muncul. Oke, kalau muncul, Pak Udi langsung lanjut lagi. Kita belajar tentang toolbar constraint. Ya, toolbar constraint itu sebenarnya banyak sekali. Ada coincident constraint, ada parallel constraint, ada tangen constraint, ada collinear constraint, ada perpendicular constraint, ada concentric constraint, horizontal constraint, vertical constraint, symmetric constraint. Itu semua sudah Pak Udi rangkum menjadi satu kesatuan namanya constraint. Nah, ini Pak Udi jabarkan. Untuk perdetailnya sebenarnya ada di modul sebelahnya, yaitu di sini. Ini sama sebenarnya. Cuman ini Pak Udi lebih jelas untuk per constraint-nya ada disertai gambar. Kalau ini kan hanya keterangan saja. Ya, ini yang Pak Udi nanti akan bahas. Kita mulai yang pertama coincident constraint. Langkah pertama adalah kita buka inventor, kemudian kita tentukan project seperti biasa. Project adalah nama kelasmu sama namamu, projectmu itu apa. Kalau Pak Udi kemarin ngajari membuat projectnya adalah nama kalian sama kelas sama nama kalian. Ya, kelas sama nama kalian. Kemudian file new, pilih standar milimeter IPT, jangan lupa metriknya dipilih, kemudian pilih standar milimeter IPT. Langsung kita praktekkan. Yang pertama kita akan membahas tentang coincident constraint. Apa fungsi dari coincident constraint? Fungsi dari coincident constraint adalah untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari kedua objek tersebut. Misalnya, Pak Udi punya objek lingkaran, ya, otomatis ada senternya, titik namanya. Kemudian Pak Udi membuat satu garis sembarang, ya, S polyline itu garis lengkung, tapi bisa kita sesuaikan dengan tangan Pak Udi. Nah, Pak Udi bisa menempatkan ini berada di sini dengan hanya ngeklik titiknya saja. Bisa ini saya pindahkan ke sini,
atau ini saya pindahkan ke sini, dia langsung nempel di titik. Tidak perlu Pak Udi geret-geret pas di sini, nggak perlu. Dengan consider constraint, Pak Udi langsung bisa klik di sini, langsung nempel di tengah dan presisi. Ya, itu consider constraint. Yang kedua, nanti Pak Udi langsung perhatikan. Yang kedua adalah parallel constraint. Fungsi dari parallel constraint adalah untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Ya, misalnya Pak Udi garisnya gini, ini tegak, vertikal, horizontal, vertikal, terus Pak Udi tarik garis menyudut. Nah, ternyata dari gambar ini Pak Udi kepengen harus menyampaikan ini harus sejajar dengan ini. Ya, ini garis ini harus sejajar dengan ini. Ya, kalau kalian menggunakan parallel constraint, dengan begitu mudahnya ini akan langsung berjajar dengan ini tanpa ini hilang atau berubah. Artinya tidak terus segi mencang, enggak. Ini tetap tegak, tapi ini yang berjajar, nanti bentuknya seperti ini. Kita gunakan parallel constraint. Kita mulai yang pertama, coincident constraint. Perhatikan Pak Udi buka inventor. Ya, Pak Udi buka inventornya. Ya. Kemudian Pak Udi buka inventor dulu. Langkah pertama, perhatikan. Setiap kalian buka inventor, jangan lupa pilih project dulu. Ya. Sebelum Pak Udi teruskan, sudah muncul di layar kalian Pak Udi buka inventor? Salah satu mewakili saja. Jawab aja, iya apa belum? Iya Pak, Sudah. Oke, Pak Udi lanjut lagi. Saya ulangi. Klik project di pojok atas menu atas ini ada help, ada new, open project, pilih project dan pilih salah satu tugas kalian yang selalu ada kelas jelas. Ini tugas inventor, ini kelas kalian, ini nama kalian. Kalau Pak Udi ngasih contoh namanya Pak Widi. Tapi nanti kalau sudah di lab, ini sudah nama kalian. Kemudian apply dulu, memastikan bahwa ini yang aktif, ya ini yang aktif. Kemudian pilih done, kemudian pilih done. Kalau sudah, ya pilih new. Maka kedua pilih new, perhatikan Pak Udi. Pilih new. Kalau sudah pilih new, pilih metrik. Ya, jangan langsung ini diklik karena nanti satuannya English, pilih metrik dulu, pastikan satuannya milih. Kemudian pilih salah satu template yang sudah Pak Udi terangkan kemarin, ya. Kita pilih yang template umum aja yaitu standar milimeter IPT, yaitu template yang digunakan untuk pembuatan part atau komponen. Kita klik aja, kemudian kita create. Pak Udi create di sini. Kita tunggu dulu sampai prosesnya jadi. Masing-masing komputer punya kecepatan yang berbeda. Jadi besok pada saat kalian sudah praktek di bengkel atau di lab, nanti kadang-kala ada yang bukanya lama sekali. Ya, ada yang bukanya cepat. Nggak usah protes, ditunggu saja, sabar, kita mulainya nanti bareng. Seperti ini juga kenapa? Karena inventor memang cenderung lebih berat. Tapi setelah kita gunakan untuk gambar ya biasa, ringan aja, biasa. Ya, tapi kalau awalan memang bukanya cukup berat. Oke, kalau sudah terbuka, jangan lupa selalu kita pilih yang pojok kiri atas, start 2 disket. Pilih start 2 disket lagi. Ya. Kemudian kita pilih salah satu pandangan. Kita pilih salah satu pandangan. Ya. Pandangannya apa, Pak? Pilih salah satu. Ya. Pilih salah satu, bisa pandangan atas, XY plane, bisa pandangan depan, bisa pandangan samping. Ya. Kita bisa pilih salah satu. Nah, kita tentukan dulu untuk pandangan mana Pak? Boleh pandangan depan, X, Y plane namanya. Kalau pandangan atas, X, Z plane. Pandangan depan X, Y plane, pandangan samping Y, Z plane. Kita pilih X, Y plane. Boleh di pandangan depan aja. Kita belajar ini. Ya. Kemudian Pak Udi tadi menerangkan tentang bagaimana cara menggunakan coincident constraint, yaitu memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari kedua objek tersebut.
Ya, Pak Udi buat lingkaran dulu sembarang di sini, sembarang. Ya, tak taruh sini juga boleh. Sembarang, diameternya juga sembarang. Kemudian Pak Udi pakai es polilen sembarang, hanya untuk membentuk bentuk saja sembarang. Nah, seperti ini, lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak Udi mau merencanakan ini objek ini akan saya tempelkan di sini di tengah. Nah, Pak Udi gunakan ini. Ini namanya constraint ya. Ini kan menunya banyak yang di atas ini. Ada Stat 2D, ada grid untuk pembuatan gambar namanya sketch, sketchnya sketch 2D. Ini ada modify ya, nanti Pak Udi akan jelaskan. Salah satunya di sini adalah constraint. Ya, itu fungsinya untuk proses modify juga, tapi untuk merapikan atau membuat objek-objek yang tidak beraturan menjadi sempurna atau beraturan. Kita pilih yang pertama, coincident constraint sesuai yang Pak Udi inginkan. Coincident constraint, saya klik coincident constraint. Saya pilih salah satu objek, saya tempelkan di sini. Maka secara otomatis Pak Udi bisa ngatur dan dia nempel di sini. Objek yang saya pilih dia nempel di sini. Saya ulangi sekali lagi. Pak Udi pilih ini, coincident constraint. Ya. Kemudian Pak Udi pilih salah satu sembarang, saya klik di sini. Kemudian saya tempelkan sini di titik. Otomatis dia akan mencari titik ini. Beda kalau seperti ini, misalnya Pak Geret. Pak ini kan bisa, Pak, bisa pas Pak, saya tempel ke pas ini bisa. Ya, ini nggak akan bisa. Coba kamu zoom, ya, di zoom. Ini nggak bisa ketemu di sini. Ya, nggak bisa ketemu. Beda kalau dengan cara seperti tadi yang Pak Udi informasikan. Pilih ini, coincident constraint. Kamu ambil, kamu select atau pilih objek yang akan kamu taruh di senternya. Kemudian kamu pilih objek yang akan dibuat titik, yaitu di sini. Nah, dia otomatis akan nempel dan ini sempurna, benar-benar di titik. Ya, ini penggunaan coincident constraint. Kemudian Pak Udi tadi menerangkan yang kedua yaitu parallel constraint. Fungsi dari parallel constraint adalah untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Ya, tadi Pak Udi sudah menjelaskan tentang parallel constraint. Fungsinya untuk mensejajarkan ya garis sama objek lain dan jadinya akan sejajar. Ya, misalnya yang satu miringnya ke kiri, yang satu miringnya ke kanan, pada saat Pak Udi pilih parallel constraint, dia akan sejajar. Tinggal mana yang digunakan sebagai patokan. Sebagai contoh, seperti gambar berikut, Pak Udi buat garis sembarang di sini, Pak Udi perbesar. Satu agak naik ke atas sedikit, ukurannya sembarang, ini hanya untuk latihan. Yang satu ke kiri, yang satu ke bawah. Terus yang satu saya tarik sini. Nah, ini contoh, berarti kan? Terus Pak Udi buat garis lagi. Pak Udi buat garis lagi. Garisnya seperti ini. Miringnya tidak sama. Berarti kan miringnya tidak sama. Yang satu miring ini, yang satu miring sini. Nah, Pak Udi mau mensejajarkan ini sejajar dengan ini, ya, atau ini sejajar dengan ini. Caranya Pak, saya gunakan ini, parallel constraint. Saya pilih parallel constraint. Pak Udi pilih garisnya ini, ya, saya sejajarkan dengan ini, ya. Atau kamu balik parallel constraint-nya ini disejajarkan dengan ini, ya. Dia akan melihat salah satunya bisa sejajar sesuai yang kita pilih, ya. Bisa juga dalam bentuk seperti ini, tidak harus yang miring. Misalnya Pak Udi pengen garis ini sejajar dengan ini, bisa Pak, bisa. Klik aja, sejajarkan aja dengan ini. Nanti jadinya sejajar dengan ini, ya. Jadi tergantung dari kalian. Kalau mau sejajarnya miring, ya pilih yang miring. Ini sejajarkan dengan ini. Ini akan sejajar, benar-benar sejajar. Kalau kamu putar-putar manual, sejajar-sejajarnya nggak akan bisa. Ini benar-benar sejajar. Sama ini sejajar. Ya.
Ini namanya adalah parallel constraint. Yang ketiga adalah tangan constraint. Ya, mau diterangkan untuk materinya saya bukakan dulu biar nanti kalian lebih paham untuk materinya. Parallel constraint itu ini. Ya. Parallel constraint sudah, tangan constraint itu adalah fungsinya untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya Pak Udi punya garis, entah itu garis vertikal, entah itu garis horizontal. Ya, satu lingkaran. Bisa juga lingkaran yang dekat seperti ini, bisa juga mungkin lingkaran ini Pak Udi taruh sini. Enggak masalah. Dengan menggunakan tangan constraint, lingkaran ini akan bisa nempel tepat di satu garis, apakah itu vertikal atau horizontal. Dengan tepat nempelnya, karena dia akan menyinggung dua buah objek lingkaran dengan garis. Ya, itu tangan constraint. Ya. Terus yang kedua collinear constraint. Ya, sekalian Pak Udi ajari. Ini tangan constraint. Yang kedua collinear constraint. Nanti Pak Udi praktekkan satu-satu. Kalau collinear constraint fungsinya untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis. Ya, contoh misalnya Pak Udi punya garis ini. Ya, garis pendek ini, yang satu bentuknya seperti ini, ya, segi 4 tapi satunya miring. Nah, Pak Udi akan meratakan atau menempelkan objek ini nempel di sini. Ya. Kalau garis Pak Udi panjang sampai ini akan nempel di sini, garis panjang ini masih tetap karena dia hanya menempel saja. Ya. Oke, Pak Udi langsung praktekkan. Yang pertama tangan constraint dulu. Ya, Pak Udi praktekkan yang pertama tangan constraint dulu. Fungsinya menyingkungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Ya, perhatikan caranya. Pak Udi buka inventor lagi. Pak Udi buka inventor lagi. Saya buka inventornya. Perhatikan caranya. Saya kecilkan. Ingat, ini Pak Udi rekam. Jadi nanti bisa dilihat rekamannya lagi dengan YouTube-nya. Nanti diingatkan aja ke Pak Udi, Pak, untuk yang materi hari ini tolong di-share. Kadang Pak Udi lupa untuk save karena kerjanya lumayan banyak. Kita mulai, kita pakai ini, yaitu tangan constraint. Ya. Tangan constraint. Misalnya Pak Udi punya garis seperti ini, satu garis horizontal, satu garis vertikal. Contoh aja. Terus Pak Udi buat lingkaran. Lingkarannya tak taruh sini. Satu lingkarannya kecil aja. Dan satu lingkarannya di sini agak besar. Ya, yang satu lingkarannya di dalam sini sama, agak besar. Nah, dengan menggunakan ini, tangan constraint ini, Pak Widi bisa menempelkan lingkaran ini, 3 lingkaran ini, tapi bertahap, bisa nempel di garis ini dan presisi. Kalau geret-geret itu nggak bisa. Move misalnya, Pak ini saya move, saya tempelkan kan bisa, nggak bisa sempurna. Mesti ada kelebihan atau kekurangannya. Walaupun secara visual kayak ini nempel. Beda kalau menggunakan ini, tangan constraint. Perhatikan, pada saat Pak Widi klik ini, lingkaran pertama, terus Pak diarahkan ke vertikal, dia akan nempel sempurna, benar-benar sempurna. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Dia nempel. Tapi kalau geser-geser manual, tetap ada ketidaksempurnaan. Kelihatannya nempel, tapi setelah zoom, oh iya Pak, ada yang keluar sedikit. Atau ada yang belum nempel. Terus masih di tangan constraint, ini misalnya kamu tempelkan di sini, ya otomatis dia nempel. Ini kamu tempelkan di sini, otomatis dia nempel, secara otomatis. Ya. Ini yang mau disebut sebagai tangan constraint, menempelkan objek, yaitu garis atau lingkaran, tepat di persinggungannya. Ya, itu tangan. Kalau dilanjut lagi, setelah tangan adalah ini, collinear constraint. Ya, collinear constraint, yaitu menempelkan objek, ya, menempelkan objek yang satu garis dan satu objek lain dengan sudut yang berbeda menjadi satu, ya, menjadi satu. Nah, perhatikan, misalnya Pak Odi buat seperti ini tadi, ya, seperti ini. Saya buat lagi, tak besarkan.
Saya buat lagi ke atas, ke kanan, ke bawah, miring. Nah, seperti tadi. Terus Pak Udi ada garisnya sembarang, tapi garisnya panjang. Miringnya ya sembarang juga, miringnya tidak sama dengan ini pokoknya. Nah, kemudian Pak Udi mau menempelkan objek ini ke sini dengan sudut yang sama. Ya, apakah ini yang kamu tempelkan sini atau sini yang kamu tempelkan sini? Dia akan mengikuti di salah satu. Kita pakai apa, Pak? Pakai ini, ya, collinear constraint. Caranya klik patokan utama yang akan kamu gunakan sebagai kesejajaran ini. Kemudian kesejajaran yang kedua kamu pilih. Kalau benar nanti dia langsung nempel, lari sendiri, nempel di salah satu garis. Saya ulangi, pilih ini collinear constraint, garis miring yang pertama kita klik, garis miring yang kedua juga kita klik, dia akan nempel di sini. Ya, ini juga berlaku untuk ini. Misalnya Pak, apakah harus miring? Yang tegak bisa Pak. Ya, kita coba collinear constraint. Ini kita ambil yang ini, dia akan nempel di garis yang kita tunjuk. Jadi tidak hanya berlaku pada miring ketemu miring, bisa juga miring ketemu vertikal. Bisa juga miring ketemu horizontal. Bisa Pak, bisa. Ini kita temukan di horizontal misalnya. Dia akan lari ke arah horizontal. Seperti itu proses yang kita sebut sebagai collinear constraint. Terus Pak Udi menjelaskan lagi tentang ini. Tadi sudah Pak Udi jelaskan tentang perpendicular constraint. Ya, Pak Udi kembali ke materi lagi. Perpendicular constraint saya informasikan dulu untuk materinya. Perpendicular constraint, ya, perpendicular constraint fungsinya adalah untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Membuat dua garis saling tegak lurus. Jadi garis ini sama garis ini. Awalnya Pak Udi membuat garis seperti ini. Satu vertikal, horizontal, vertikal, terus tak miring ke. Ya, tak miring ke. Nah, setelah Pak Widi gunakan perpendicular constraint, Pak Widi bisa merapikan iki sama ini tegak lurus secara otomatis. Inilah enaknya kita menggunakan inventor. Pak Widi bisa gunakan vertikal sama garis miring sembarang ini bisa menjadi tegak lurus secara otomatis. Jadi ini kok ini. Nah, bisa Pak, bisa. Kita buktikan. Pak Widi gunakan perpendicular constraint. Pak Widi buka lagi inventor. Ya, Pak Udi buka lagi inventornya. Pak Udi buka inventor tadi, terus Pak Udi gambar dulu, ya. Jadi nanti Pak Udi akan buat seperti ini, ya. Pak Udi buat seperti ini, artinya Pak Udi sebenarnya gambar ini bisa, ini tak hapus saja. Gambar ini juga bisa. Kalau enggak ya, sebenarnya kita buat gambar lagi nggak masalah. Agak besar di sini. Lihat, agak panjang ke bawah, ya, kemudian kita miringkan seperti ini, ya, kita miringkan. Ini miringnya isboh raro, maksudnya ya ada ukurannya, miringnya panjang, sudutnya juga nggak tahu, tapi mau kita rapikan kayak ini, bisa Pak, bisa. Kamu nggak perlu narik garis dari sini terus ketemukan sini, nggak perlu, cukup pakai ini aja. Enaknya ini perpendicular constraint. Perhatikan, Pak Widi cukup ngeklik garis miring ini sama yang vertikal tadi, nanti jadinya lihat, oh langsung menjadi bujur sangkar, persegi panjang secara otomatis. Saya ulangi lagi, perhatikan. Garis yang tadinya miring, ya, mau misalnya menggambar, ternyata Pak Widi minta, ini nanti dijadikan bujur sangkar kok, ini kok miring. Terus gimana Pak? Saya hapus, nggak perlu. Langsung aja edit pakai ini. Perpendicular constraint diklik, garis miring yang mau kamu rubah diklik, patokannya yang vertikal diklik. Nanti jadinya seperti ini. Ya, enaknya itu. Ini namanya perpendicular constraint. Pak, misalnya garisnya seperti ini Pak. Apakah kita bisa buat misalnya satu ke sini, yang satunya miring ke sini,
Yang satunya miring ke sini. Jenenge nggak beraturan kok ya. Yang satunya miring seperti ini. Apakah kita bisa membuat kayak gini Pak? Bisa. Cuman dia hanya membuat siku saja. Ya, membuat siku. Membuat sudut. Ya, seperti ini misalnya Pak Udi 1, 2, 3, 4. Pak Udi gunakan ini perpendicular constraint. Garis ini sama garis ini Pak Udi buat siku. Nah, otomatis siku. Ya, padahal tadi Pak Udi sembarang. Terus Pak Udi buat ini sama ini siku. Jadinya siku. Yang terakhir Pak Udi buat ini. Nah, jadilah jajaran gejang yang benar-benar siku tanpa kamu torak-tarik lagi. Bisa dipahami nih? Cukup jelas ya yang Pak Udi sampaikan? Halo, salah satu. Cukup jelas ya? Halo, Iya, Pak. salah satu. Oke. Pak Udi lanjut lagi ya. Tetap ini saya rekam. Dilanjut lagi. Masih ada 4 poin ya, biar nanti jelas tentang constraint seperti apa. Karena ini wajib kalian tahu. Anak yang bisa menggambar inventor harus tahu constraint ini ya. Pak Udi lanjut lagi untuk constraint yang selanjutnya ya. Constraint yang selanjutnya adalah ini. Ya, perpendicular constraint sudah, concentric constraint. Concentric constraint hampir sama dengan tadi, ya, yang pertama tadi. Jadi Pak Udi nggak perlu jelaskan. Hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan coincident constraint, hanya bedanya ini posisinya berada di pinggir atau di area samping. Jadi hanya fungsinya untuk membuat dua lingkaran atau arc menjadi satu titik pusat, sama. Jadi Pak Udi nggak jelaskan. Kita jelaskan ke sini aja. Horizontal constraint sama vertical constraint. Apa fungsi horizontal constraint, Pak? Fungsi dari horizontal constraint adalah untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Seperti ini. Misalnya Pak Udi buat garis miring. Bisa gertak gaya miring sembarang. Terus kamu klik horizontal constraint. Miring ini, pilih horizontal constraint. Ini mesti akan jadi horizontal. Secara lurus, tegak. Arah horizontal tapi ya. Begitu juga vertical constraint. Vertical constraint misalnya kamu buat garis ini miringnya sembarang, terus kamu pilih vertical constraint, maka garis miring sembarang ini akan menjadi tegak arah vertikal. Tegak arahnya vertikal ya. Kita praktekkan langsung. Yang pertama horizontal constraint, yang kedua vertical constraint. Pak Udi langsung praktekkan di sini menggunakan inventor. Dia langsung praktekkan menggunakan inventor ya. Pak Budi buka inventor lagi ya. Terus Pak Budi pilih yang ini horizontal constraint ya. Misalnya Pak Budi garisnya gini, membuat garis gini, seret sembarang. Yes. Nah pada saat buat garis sembarang ini ternyata garis ini minta untuk dibuat horizontal. Bisa Pak? Bisa. Daripada kamu lereng gaya garisnya, langsung aja pilih ini, horizontal constraint. Garis yang miringnya tadi sembarang ini bisa langsung menjadi horizontal, tegak secara horizontal. Saya ulangi, garis yang tadi seperti ini, Pak Udi gunakan horizontal constraint. Saya klik, tinggal saya klik aja, tapi ini sudah aktif, dia langsung tidur secara horizontal, lurus, tidak miring sama sekali. Ya, begitu juga misalnya Pak Udi buat gini, miring gini, saya sembarang sudutnya juga sembarang. Pak Udi pengen ini menjadi tegak lurus, bisa Pak, bisa, pakainya ini, namanya vertical constraint. Pak Udi klik ini, wes langsung lurus, tegak. Nah, misalnya gini Pak, saya buat garisnya kayak tadi, ya, saya buat garisnya kayak tadi, yang satu miring gini, yang satu miring gini, yang satu miring gini, terus gak beraturan pokoknya, ya, yang satu miringnya gini. Apakah ini nanti bisa menjadi ini jadi horizontal, ini nanti jadi vertikal, bisa Pak? Bisa. Tinggal yang dipilih gini, ini sama ini mau dijadikan apa? Ini sama ini rencana saya horizontal Pak. Ini sama ini horizontal, ini sama ini nanti vertikal. Gambarmu serak genah, gambarmu segar miring sembarang. Tapi dengan bantuan constraint, horizontal sama vertikal, lihat apa yang terjadi. Perhatikan Pak Udi. Ini sama ini saya buat sejajar. Saya klik horizontal constraint.
Saya klik ini yang pertama. Nah, dia langsung jadi horizontal. Saya klik yang titik kedua, tetap horizontal. Jadi horizontal. Oh, Pak Udi nggak mau tahu ya hasil yang satunya mau menceng kemana, dia nggak masalah. Karena yang satunya akan saya luruskan dengan vertical constraint. Mana Pak? Ini. Saya luruskan, ini juga saya luruskan. Nah, jadilah seperti ini. Padahal tadi Pak Udi buat gambarnya sembarang, semeraut kayak gini tadi. Tapi pada saat Pak Udi langsung gunakan vertikal sama horizontal, jadinya bisa tegak lurus di sini. Ya, seperti ini Pak Udi bisa buat horizontal. Habis itu Pak Udi juga buat vertikal. Ini juga bisa buat vertikal. Inilah keistimewaan kita menggunakan horizontal sama vertikal constraint. Ya, dua lagi, masih ada dua lagi. Proses yang kedua adalah di sini adalah ini. Ya, selain horizontal sama vertical constraint, masih ada dua lagi, yaitu ini. Simetri nggak usah, kita langsung ke equal. Equal, ya, kita langsung ke equal. Apa fungsi equal constraint, Pak? Fungsi equal constraint adalah untuk menyampaikan objek, apakah itu dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk garis atau mungkin kotak. Ya, lingkaran yang diameternya 10, yang satunya 20, 30 bisa kita samakan dengan 10 semua. Atau mungkin kotak yang ukurannya perseginya sama bisa kita samakan dengan kotak yang ukurannya mungkin besar sama kecil. Kita gunakan equal constraint. Caranya Pak, caranya seperti ini. Pak Udi buka lagi untuk inventornya. Perhatikan caranya. Pak Udi buka inventor. Kemudian Pak Udi buka di sini adalah equal. Ya. Pak Udi pilih equal. Ya. Misalnya Pak Udi buat lingkaran, misalnya ini lingkaran, diameternya misalnya 100, misalnya Pak Udi punya diameter 100, tak gede ke 100. Terus Pak Udi buat lingkaran yang satunya sembarang, kecil. Oh, satunya agak besar, satunya cukup besar, besar sekali, besar sekali. Ya, nah. Tiga lingkaran yang berbeda ini akan saya samakan dengan diameter 100 dengan begitu mudahnya tanpa kamu buat lingkaran lagi. Caranya Pak, pakai ini, equal, pakai equal. Caranya Pak, klik equal, ya, klik lingkaran kecil yang akan kamu samakan. Mana yang objek yang kamu samakan ini Pak, dia akan menjadi sama. Kalau nggak percaya cek dimensinya. Oh 100, sama-sama 100. Ya. Ini juga sama, ya. Saya klik equal, yang ini tadi ukurannya agak besar, saya samakan dengan ini. Klik, sama. Kalau nggak percaya cek lagi, pasti 100. Yang terakhir mana Pak? Ini, ya. Saya klik equal, saya klik, saya samakan dengan ini. Yo, sehingga ini diameternya besar menjadi kecil seperti ini. Inilah beberapa item tentang constraint yang nanti bisa kalian lihat di tutorialnya Pak Udi. Insya Allah nanti ini saya saya share atau saya buat rekamannya, saya buatkan link YouTube-nya biar nanti kalian bisa mengerjakan. Ya. Ini contoh jadinya, kita kasih satu contoh jadi, ya. Misalnya ada satu objek seperti ini, ya. Kita coba untuk buat. Nah, misalnya seperti ini. Tadi ini sudah mau dibahas. Nah, misalnya ini. Ya, ini. Nah, ini untuk membuat garis 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Ini cukup menggunakan tadi. Kita gunakan penggabungan antara horizontal sama vertikal constraint. Ya, sudah Pak Budi bahas tadi. Ya, yang belum ini. Ya, misalnya ini. Nah, ini kita sekalian ajari yang ini. Ya, ini garis sembarang, ini garis sembarang, ini garis sembarang, ini garis sembarang. Ya. Ini miring sembarang, ini nanti akan Pak Udi rubah menjadi gambarnya seperti ini. Padahal ini tadi sembarang,
terus bisa saya rubah menjadi ada sudutnya, jaraknya juga ada jaraknya. Dari gambar sembarang ini bisa kita olah menjadi seperti ini. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Ya, nanti kita pakai langkah ini. Tapi ini kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu, terus kita gunakan langkah-langkahnya. Langkahnya gimana, Pak? Ya, yang pertama, ya, untuk membuat ini kita gambar dulu, set sembarang, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke bawah, tempelkan lagi ke titik awal. Kemudian kita mulai untuk membuat langkahnya. Yang pertama, klik constraint horizontal. Ya, yang di horizontalnya mana dulu? Garis ini kita luruskan dulu, jadinya ini. Ya, caranya nanti kita dipraktekkan, klik constraint horizontal, kemudian klik garis satu. Ini garis satu. Nanti akan lurus horizontal, kemudian beri ukuran 40. Nanti langsung dikasih dimensi, kasih ukuran 40. Kalau sudah, berikan ukuran sudut. Dari sini tadi yang sudah lurus tadi dan sudah ada dimensinya 40, kita kasih sudut. Berapa sudutnya? 60 derajat. Jadinya 60 derajat. Terus dari garis 1, ya, ini garis 1 kedua kan 60 derajat. Terus kemudian pilih klik constraint pendikular, ya. Nanti Pak Udi jelaskan constraint pendikular. Tadi ada constraint pendikular adalah untuk mensejajarkan, ya, untuk mensejajarkan garis 2 dan garis 3. Garis 2 dan garis 3 itu menjadi sudut tegak lurus, ya. Kemudian setelah itu Pak Udi atur jaraknya. Jaraknya ini adalah 60 derajat, ya. Kemudian 2 sama 4 kita paralelkan. Tadi ini kan masih miring kan ini, ya. Ini kita sejajarkan dengan ini. Garis 2 kita sejajarkan dengan garis 4. Itu poin nomor 4 ini tadi. Sedangkan yang 2 ke 3 ini kita pendikular, itu kita sudutkan 90 derajat. Oke, kita praktekkan langsung, perhatikan. Ini terakhir, Pak Udi akan praktekkan dulu. Perhatikan caranya. Pak Udi buka inventor, ya. Pak Udi taruh di sebelah kiri, biar nanti aman, ya. Terus Pak Udi buka tadi gambarnya ke kanan sedikit, terus ke kiri, ke bawah, ke kanan. Saya gambar sembarang. Perhatikan, Pak Udi gambarnya sembarang. Ke atas, gambar gini, ya, sembarang. Ini juga nggak ada sudutnya. Sudutnya juga sembarang kan. Jadi sembarang, ini juga sembarang, ya, sembarang, ini juga sembarang. Nah, perhatikan Pak Udi, garisnya seperti ini, sembarang, ya. Langkah pertama tadi adalah Pak Udi horizontalkan garis pertama. Ini garis pertama saya horizontalkan, ya. Menggunakan perintah apa, Pak? Menggunakan perintah horizontal constraint. Mana perintah horizontal constraint? Pak Udi pilih ini, horizontal constraint. Saya klik garis pertama, perhatikan Pak Udi. Klik, jadinya lurus. Ya, lurus secara horizontal. Kemudian perintahnya adalah Pak Udi harus ngasih ukuran 40. Caranya gimana, Pak? Klik dimension. Sini saya klik, terus saya kasih jarak 40. Saya kasih 40. Pak, ini kok kecil? Enggak apa-apa, karena kan ini tadi Pak Udi buat ukurannya kan sembarang, bebas. Ya. Enggak apa-apa, biarkan seperti ini dulu. Ya. Ini kecil karena ukurannya memang kecil. Setelah itu langkah berikutnya adalah membuat sudut, ya. Sudut antara garis 1 dan garis 2, yaitu 60 derajat. Jadi Pak Udi besarkan ini, garis 1 dan 2 ini harus ada sudutnya 60 derajat. Pakainya apa? Dimension lagi. Ini sama ini saya sudutkan. Sudutnya berapa, Pak? Saya klik, saya tulis 60, tinggal ketik aja 60. Enter. Nah, Pak, gambarnya masih kebesaran, nggak masalah, ya, nggak masalah. Nah, kalau pengen kecil, nanti kita atur jaraknya ini sesuai dengan ukurannya tadi, yaitu jaraknya adalah 60. Ya, bisa kita atur ini jaraknya 60, tapi kita atur ini dulu. Langkah berikutnya adalah kita paralelkan dulu garis 1 dan garis 2 dan garis 4. Kita paralelkan dulu. Ini sama garis 4 ini kita paralelkan.
Ya, kita paralelkan dulu. Sejajarkan. Pakai ini. Garis ini sama ini kita paralelkan. Jadinya seperti ini. Ya. Enggak masalah mau hasilnya nanti agak korak-korak enggak masalah, ya. Kita akan atur nanti jaraknya. Setelah itu, ya, posisinya kita atur menggunakan constraint pendikular. Constraint pendikular adalah kita akan membuat sudut bagian ini sama ini ada sudutnya 90 derajat. Gunakan apa, Pak? Gunakan pendikular constraint. Mana, Pak, pendikular constraint? Ini pendikular constraint. Nah, kalau dibesarkan bagian ini sama ini saya klik. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini masih tinggi. Nah, kita lihat gambar yang terakhir yaitu jarak dari garis pertama dan ke atas adalah 60. Kita kasih dimensi lagi, jarak dari sini ya sampai sini adalah 60 derajat, adalah 60 mili. Coba kita atur 60. Nah, ini jadinya. Nah, ini asli gambarnya ini. Pak, tadi kok kayaknya bentuknya hampir korak-karik, enggak masalah. Inilah keistimewaan constraint, dia akan ngatur sendiri sampai gambar ini sesuai dengan gambar kerja yang Pak Udi minta tadi, yaitu ini. Gambar kerja aslinya adalah ini. Oh, jadinya sempurna. Padahal tadi Pak Udi buatnya ke sembarang, ukurannya juga panjang-panjang, tapi setelah Pak Udi constraint, plek jadinya seperti ini. Ada sudutnya, ada tingginya 60, 2 sama 4 paralel, 2 sama 4 paralel benar, 2 sama 3 adalah perpendikular yaitu menyudut 90 derajat. Dan hasilnya adalah seperti ini, yaitu yang ada di inventor. Nah, seperti ini. Sempurna ya. Wah, ini ada sudutnya. Biar nanti lebih jelas, ini sudutnya tak tunjukkan. Ini sudutnya. Enggak kelihatan tapi sudah ada sudutnya. Karena sudutnya ada di sini. Nah, ini sudutnya ini. Nah, ini kan tadi panjang. Sudah tersudut. Oke. Ini yang Pak Udi sampaikan. Sebelum Pak Udi tutup, mungkin ada yang ditanyakan seputar praktek atau materi hari ini. Tolong yang sudah gabung dengan Pak Widi ini, cara pengerjaannya tugas sudah Pak Widi share di pengumuman semua. Tolong kalian bisa sebagai contoh untuk yang lainnya, kerjakan tugas-tugasnya. Tugas Pak Widi ada 2. Kalau yang sudah merasa sudah mengerjakan tugas kuis, ya nggak usah mengerjakan tugas kuis. Ya, jadi nggak usah tanya Pak Widi, Pak, saya kemarin sudah mengerjakan. Dilihat aja di daftar yang belum mengerjakan tugas kuis siapa, yang belum mengerjakan tugas offline siapa, nanti di daftar ada semua di situ. Tapi kalau ada anak yang, Pak, ini di daftar saya ada, tapi saya sebenarnya sudah mengerjakan, tunjukkan bukti ke Pak Widi, share ke Pak Widi, chat Pak Widi, nanti Pak Widi akan jelaskan. Oke? Sebelum Pak Widi tutup, sebelumnya silakan ada yang ditanyakan mungkin seputar pengerjaan tugas atau materi hari ini. Sekali lagi ini saya rekam, jadi nanti hasilnya akan saya share di akun kalian, ya, di akun pengumuman. Silakan sebelum Pak Widi tutup, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada, tolong ya, habis ini bukan selesai pelajarannya, tapi cek semua tugas kalian. Ingat, kalau kalian mengerjakan tugas niat, waktu sampai jam 10 itu bisa selesai semua. Sebentar kok. Tutorialnya juga Pak Udi sudah share semua di sini. Bisa tutorial dalam bentuk link YouTube juga sudah, tutorial dalam bentuk PDF juga sudah. Yang penting pertama yang dicek adalah namamu ada nggak di daftar itu. Pak, saya kuis sudah. Oke, kalau kuis sudah, kerjakan yang tugas offline. Yang tugas offline hanya baru 2 anak yang selesai. Luki sama Rizky Darmawan. Yang lainnya, Luki sama Rizky bisa bantu teman-temannya untuk proses pengerjaan tugas, biar kelas 12 TP1 bisa selesai semua. Yang belum absen Pak Widi, tolong jangan leave, tinggalkan Pak Widi, nanti absen Pak Widi, yang lainnya silakan bisa leave. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Pak, absen.
Ya, sebentar. Yang belum absen, silakan absen ke Pak Widi.